Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak saleh dan salehah la'allakum bil khair. Semoga anak-anak saleh dan salehah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran akidah kita yang dimana kemarin membahas tentang makna ibadah. Sekarang kita lanjut ke rukun ibadah. Oke, kita masuk ke materinya. Rukun ibadah yaitu ada 7, tapi kita akan membahas 3 dulu, dimana rukun ibadah ini adalah rukun yang penting, dimana harus ada di setiap ibadah. Yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Bagaimana beribadah kepada Allah itu, kita harus lahir cinta kepadanya dan rasa rindu untuk mendapatkan pahala dan surganya. Rasa rindu untuk bertemu dengan Allah di surga nanti. Karena insya Allah orang Muslim, orang Islam akan melihat Allah di surga nanti dan kita harus berharap untuk melihatnya. Sebagaimana kata Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang arti, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan sesungguhnya orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dan selanjutnya, intinya di awal ayatnya yaitu yang berarti di antara manusia ada yang menyembah selain Allah, yaitu menyekutukan Allah atau syirik. Tapi mereka mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti kecintaan mereka itu sangat-sangat cinta. Padahal kita hanya boleh sangat-sangat cinta kepada Allah. Jadi inilah rukun ibadah yang pertama, yaitu cinta. Dan cinta ini harus ada dalam setiap ibadah. Rukun yang kedua yaitu kita harus al-khauf, atau kita harus takut. Sebagaimana selain lahirnya rasa cinta kepada Allah dalam ibadah, haruslah kita lahir juga rasa takut kepadanya. Karena seorang yang mempunyai rasa takut kepada Allah akan senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya. Contohnya dari neraka, kita harus takut kepada Allah dari nerakanya. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam Al-Quran yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat Az-Zariyat ayat 40 dan 41 yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi siapa yang takut kepada Allah dan ia cinta kepada Allah dan ia senantiasa beribadah kepada Allah, maka dan ia menahan nafsunya karena ia takut kepada Allah, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Inilah rukun ibadah yang kedua, yaitu takut, al-khauf. Yang pertama tadi al-mahabbah, cinta. Yang kedua al-khauf, takut. Yang terakhir, yang ketiga pada kesempatan kali ini yaitu ar-roja, atau berharap. Dimana beribadah kepada Allah itu haruslah ada rasa cinta tadi, rasa takut, dan mengharapkan kasih sayang dari Allah. Nah, inilah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Karena itu, janganlah anak-anak soleh kita beribadah kepada Allah karena terpaksa atau karena malu kepada orang lain. Karena apabila kita malu atau kita terpaksa atau kita ria kepada
orang lain dalam ibadah, maka itu hanya akan menyebabkan rasa lelah dalam diri kita. Bahkan mendapatkan dosa apabila kita melakukan riya, syirik kecil. Dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, yang dimana Allah berfirman tentang Rasul, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya, kata Rasul, aku ini manusia seperti kalian, tetapi bedanya Allah mewahyukan kepadaku wahyu untuk innama ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan itu yang berhak disembah itu cuma satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan siapa yang ingin sekali, yarju roja, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amal yang saleh, yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidaklah dia menyekutukan Tuhannya dengan sesembahan-sesembahan lain. Di sini poinnya ada di faman kana yarju liqa'a rabbi, dan siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah dengan amalan saleh. Tapi anak-anak saleh, dari ketiga rukun ini kita tidak boleh hanya mengamalkan salah satunya. Kita harus mengamalkan ketiganya. Yaitu dari al-mahabbah, cinta, setelah itu khauf, takut, setelah itu ar-raja, berharap. Kita harus mengamalkan ketiganya agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, di mana kita ada kecintaan kepada Allah dan kita ada rasa takut kepada Allah dari siksa-siksanya, dan kita berharap untuk bertemu dengannya dan berharap masuk ke surganya. Dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya manisnya ibadah, yang mendapatkan dimana kita nikmat dalam melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kita akan merasakan nikmatnya. Barakallahu fiik. Insyaallah pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan menjelaskan lagi tentang sisa dari rukun ibadah tersebut, tapi yang kita jelaskan tadi adalah pokok-pokoknya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.